Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang adil juga bijaksana, serta teman-teman yang mau mendengarkan cerita saya. Hai sahabat Islam seperjuangan yang dicintai oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Ismabila, perwakilan dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi yang berjudul Detik-detik wafatnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Hari ini dunia memang nyata, akhirat hanya cerita. Namun setelah mati, dunia hanya cerita, akhiratlah yang menjadi nyata. Kematian adalah puncak tuntasnya kerinduan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah sebagai perantara bagi umat-umatnya agar senantiasa menyembah Allah. Dan ketika tugas itu sudah selesai, Rasulullah kembali kepada Allah Ta'ala. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah sedang melaksanakan perang Khaybar, yang pada saat itu juga Rasulullah diracuni makanannya oleh orang Yahudi. Dan dampak dari racun tersebut, Rasulullah mengalami sakit panas dan tidak nampak lagi beliau mengimami sholat di masjid. Kemudian Fatimah mendatangi rumah Aisyah. Yang biasa kedatangan Fatimah disambut oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah dan dicium kening Fatimah. Namun apa yang terjadi? Rasulullah hanya terbaring lemah di ranjangnya. Dan Fatimah pun berkata, "Wahai ayah, betapa sakitnya penderitaanmu ayah. Betapa sakit apa yang engkau rasakan itu ayah." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Wahai Fatimah, ini adalah hari di mana aku akan merasakan rasa sakit ini wahai Fatimah. Hari ini dan setelah hari ini aku tidak akan pernah merasakan rasa sakit ini lagi." Kemudian Fatimah menangis sejadi-jadinya. Rasulullah pun berusaha menenangkan Fatimah dan membisikkan suatu kata yang membuat Fatimah tersenyum kembali. Kemudian orang-orang serta Aisyah menanyakan kepada Fatimah, "Kenapa engkau menangis sesegukan dan apa yang dibisikkan Rasulullah?" Fatimah pun menjawab, "Bisikan pertama Rasulullah mengatakan bahwa beliau akan meninggalkan kita semua. Itu yang membuat aku menangis. Dan bisikan yang kedua Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang paling pertama yang akan menyusul ayahku." Matahari semakin tinggi, Rasul pun semakin lemah. Dan pada suatu ketika ada seseorang yang mengetuk pintu Rasulullah. Fatimah pun membuka dan Fatimah pun mengatakan, "Untuk apa kau datang kemari? Untuk apa kau datang ke sini? Lihatlah, ayahku sedang sakit, ayahku sedang terbaring lemah. Untuk apa
Wahai ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah dirindukan oleh Allah. Rohmu telah dinanti oleh malaikat di pintu-pintu surga. Namun apa yang terjadi? Rasulullah dirindukan oleh Allah, tapi Rasulullah tidak tersenyum. Malaikat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tersenyum? Rasulullah pun menjawab, bagaimana bisa aku tersenyum? Aku telah memikirkan umatku, bagaimana peninggalanku nanti, bagaimana keadaan umat-umatku nanti. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, aku pernah mendengar Allah berfirman bahwa tidak akan masuk surga kecuali umat-umatnya. Kemudian ditarik ruh Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, ya Allah, betapa sakitnya rasa ini ya Allah, betapa sakitnya rasa syakaratul maut ini ya Allah. Wahai engkau Allah, jika engkau berkenan, limpahkanlah semua rasa sakit umat kepadaku ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Kemudian Rasulullah menunjuk tangan dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Itulah akhir cerita dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa ketika engkau menyembah Rasulullah, Rasulullah hanya manusia biasa yang mati. Namun ketika engkau menyembah Allah Ta'ala, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan kita pelajaran bahwa Rasulullah SAW begitu mencintai umat-umatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi